Orang dimanapun di seluruh dunia yang mengalami gangguan saluran cerna fungsional, termasuk penyakit usus, seringkali mengeluh adanya gas dalam saluran cerna. Di Indonesia sendiri, seringkali kita mendengar istilah kembung dan masuk angin. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kembung itu? Kembung adalah perasaan penuh pada saluran pencernaan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah gas dalam saluran pencernaan. Kembung dan masuk angin merupakan istilah atau keluhan yang sering kita dengarkan dan ungkapkan. Walaupun sepertinya mirip, namun kedua istilah ini berbeda. Penyebab terjadinya kembung diantaranya adalah udara yang tertelan atau terhirup. Udara dapat tertelan pada keadaan makan terburu-buru, makan makanan atau minuman yang mengandung soda, minum sering menggunakan sedotan, mengunyah permen karet, seseorang yang sedang cemas, menelan udara tanpa disadari merupakan kebiasaan. Berikut juga merupakan makanan yang tidak dapat tercerna baik oleh tubuh yang dapat menyebabkan perut kembung. Makanan berikut merupakan makanan yang mengandung gas. Kol atau kubis, kembang kol, brokoli, biji-bijian, kacang-kacangan, kandungan gula yang tinggi, gula buatan seperti fruktosa dan sorbitol, gula susu atau laktosa. Gangguan lambung seperti sakit MAH biasanya disertai nyeri, difusi gas dari dalam darah ke usus. Berbeda dengan masuk angin adalah kumpulan dari beberapa gejala antara lain. Salah satunya adalah kembung, sedangkan gejala lain yang sering kali menyertai adalah mual, muntah, pusing, sakit kepala, badan meriang dan pegal-pegal, dan lain-lain. Yang biasanya dikeluhkan oleh seseorang setelah melakukan aktivitas yang banyak, terpapar dengan angin, atau akibat kelelahan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Jika seseorang mengalami kembung, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, seperti menggunakan obat-obatan, obat modern, atau obat anti gas seperti simeticon yang terdapat di dalam Promah. Obat tradisional, yaitu secara empiris yang sudah dilakukan turun-temurun seperti jahe, adas, kunyit, dan lain-lain. Juga dengan cara memperbaiki gaya hidup, seperti makan jangan terburu-buru, jangan makan permen karet, makanan yang sulit dicerna, dan menghindari minuman soda serta berhenti merokok. Juga dengan relaksasi atau dengan pijat dan refleksi untuk melemaskan otot-otot dan melancarkan aliran darah. Konsultasi psikolog untuk terapi perilaku pada penderita yang pencetusnya adalah masalah psikologis, kebiasaan menelan udara yang tidak bisa diatasi sendiri. Promah merupakan obat yang sangat ampuh dalam mengatasi kembung. Mengapa? Karena setiap 10 mili mengandung Zingiber officinale rose rhizome extract atau jahe merah yang mampu mengatasi mual dan kembung, serta anti radang dan gastroprotektif. Phoeniculi fructus extract atau ADAS memperbaiki motilitas, mengatasi spasme saluran cerna. Mentha piperitae herba extract atau peppermint meningkatkan produksi empedu dan anti kembung. Licorice root extract atau akar manis membantu penyembuhan tukak lambung. Curcuma domestica rhizoma extract atau kunyit mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan produksi empedu. Ananas Comosus stem extract atau ananas mengandung enzim bromelain yang membantu proses pencernaan. Royal jelly dan madu, anti radang usus dan kolitis. Tambahan nutrien sebab mengandung makronutrien dan mikronutrien. Aturan penggunaan: diminum 3 kali 1 saset sehari. Dapat diminum langsung
atau dicampur dengan air hangat. Apa yang dimaksud dengan sendawa dan kembung? Sendawa merupakan keluarnya gas dari saluran cerna melalui mulut disertai suara akibat meningkatnya jumlah gas dalam saluran cerna. Kembung merupakan perasaan penuh pada perut akibat adanya gas yang melebihi normal di saluran cerna. Seberapa sering seseorang mengalami sendawa? Sekitar 80% penderita sakit MAH mengalami sendawa. Sedangkan pada kondisi normal, setiap orang akan membuang gas melalui anus rata-rata 10-20 kali dalam sehari. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kembung? Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terbentuknya gas dalam saluran cerna, yaitu udara yang tertelan, produksi bakteri dalam kolon, gangguan gerakan saluran cerna, difusi gas dari pembuluh darah ke saluran cerna. Apakah kembung dapat menyebabkan penyakit atau keadaan yang serius? Sangat jarang. Misalnya jika kembung yang terjadi disebabkan oleh penyakit serius seperti celiac disease atau gluten intoleransi ataupun gangguan sumbatan pada pankreas. Jika kembung, kapan harus ke dokter? Biasanya kembung tidak terlalu mengkhawatirkan atau mengindikasikan penyakit yang berbahaya. Dianjurkan jika gejala tersebut sangat mengganggu atau disertai nyeri perut, mual, muntah, diare, sembelit, berat badan menurun, dan pendarahan pada saluran cerna. Selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi dan radiologi.